kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak narasumber dari Kementeri Dalam Negeri yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, mohon izin kami dalam perjalanan menuju ke daerah desa Kandis dalam pelantikan kepala desa, Pak Sugeng, pelantikan kepala desa. Kalau di Siak ini namanya kepala desa itu sama dengan penghulu, Pak Sugeng. Penyebutannya kepala desa sama penghulu. Pelantikan penghulu dari Pemekaran, Kampung Pemekaran pada hari ini oleh Pak Bupati Siak. Jadi kami sudah masuki tol Kandis Minas. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberi keselamatan. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Ini acaranya sangat penting. Baru-baru ini kami juga dari Inspektorat Potensial diminta aset kampung atau aset desa ini masuk dalam MJP KPK. Arti kata menjadi atensi KPK tentang aset desa. Maka itu dalam hal ini kami nanti mohon ke Pak Sugeng dari Kementerian Dalam Negeri memberi penjelasan. Semoga pada tahun 2 ini sudah masuk MCP KPK. Arti kata menjadi atensi KPK bagaimana dalam pencatatan aset di kampung ini dapat berjalan dengan baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Acara ini semoga berjalan dengan baik dan dapat diikuti sampai selesai oleh semua peserta acara. Kemudian kepada Pak Sugeng dari Kementerian Dalam Negeri kami ucapkan terima kasih. Semoga dari penjelasan Pak Sugeng nanti dapat manfaat bagi kita semua. Dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi Putus suaranya. Ya, terima kasih kepada Pak Kabid, mewakili dari Kadis, memberikan kata sambutan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sugeng Gunawan selaku Kasubdit di Kemendagri. Untuk kelancaran kegiatan acara kita pada hari ini, nanti kami mohon kepada kawan-kawan untuk tidak bertanya terlebih dahulu. Nanti kita buka forum diskusi. Setelah kita buka forum diskusi, silakan bertanya terkait masalah pengamanan aset dan lain-lain sebagainya. Dan kami mohon fokuskan terkait pelaporan hasil inventarisasi aset kampung yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya kepada Pak Sugeng, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Siak yang saya hormati atau yang mewakili, dan Bapak Ibu semua yang hadir di acara Zoom meeting pada kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Siak
yang sudah menginisiasi kegiatan pada hari ini sebagai salah satu program kami di Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penataan aset desa. Kenapa ini menjadi penting? Karena akhir-akhir ini banyak permasalahan terkait dengan kasus terhadap pengelolaan desa akibat dari salah mengambil kebijakan yang dilakukan oleh beberapa oknum, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kepala desa di beberapa daerah yang akibatnya berurusan dengan pihak penegak hukum. Karena salah mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan aset desa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Undang-Undang 6 2014 tentang desa sudah sangat jelas diamanatkan bahwa tujuan dari pengelolaan aset desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar aset-aset desa ini memberikan manfaat kepada pemerintah desa dan masyarakat desa khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, terkait dengan amanat Undang-Undang 6 juga kalau tidak salah di pasal 116 bahwa sejak Undang-Undang 6 2014 ditetapkan 2 tahun setelahnya ada kewajiban dari pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia bersama dengan pemerintah desa untuk melaksanakan inventarisasi aset desa. Nah ini Undang-Undang 6 sudah berjalan 9 tahun dan ternyata data terkait dengan aset desa ini belum seluruhnya dapat tertata dengan baik. Yang kedua, karena banyaknya permasalahan tersebut, akhirnya kami dari Ditjen Bina Pemdes menginisiasi agar mulai tahun 2021 kemarin kita bersama-sama melakukan penataan aset-aset desa. Ini juga berkaitan dengan fenomena akhir-akhir ini yang di mana ada pemilihan kepala desa serentak dan banyak juga permasalahan di sana karena begitu ganti kepala desa semua perangkatnya diganti semua. Tidak terkecuali teman-teman kami selaku operator Peksis Hudes maupun di Kades. Dan ini mudah-mudahan di Kabupaten Siak ini enggak terjadi demikian. Karena terus terang saja kalau perangkat desa sampai diganti semuanya padahal mereka yang memegang data atau dokumen tentunya akan menyulitkan bagi pemerintah desa berikutnya untuk melakukan penataan ataupun bahkan atau bisa apabila akan melakukan pemanfaatan karena tidak tersedia data-data terkait dengan aset tersebut. Dan kami informasikan bahwa kami di Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan revisi terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Beberapa hal yang kami titipkan di revisi perubahan Permendagri 1 2016 diantaranya adalah bahwa ke depan teman-teman di desa ini ada kewajiban untuk melaporkan asetnya ke kabupaten. Sementara di draft revisinya itu per semester, jadi setahun 2 kali. Semester pertama mungkin di bulan Juli dan semester kedua atau tahunan nanti di bulan Januari atau Februari. Dan untuk pelaporan itu kami juga sedang memperbaiki sistem atau aplikasinya terkait dengan pencatatan asetnya. Kemarin Sipades sedang kami perbaiki dan kami sempurnakan sehingga nanti teman-teman dari desa laporan aset ke pemerintah kabupaten adalah menggunakan aplikasi yang sedang kami lakukan perbaikan. Itu diantaranya kenapa aset ini menjadi penting bagi
pemerintah desa khususnya, karena saat ini memang pemerintah sudah mampu memberikan anggaran kepada pemerintah desa, baik itu berupa dana desa maupun bantuan-bantuan lainnya. Namun apabila suatu saat nanti, kalau harapan kami sih itu terus berlanjut, tapi kan kita kan harus berjaga-jaga. Pemerintah desa mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan dana desa tersebut, harapannya kan pemerintah desa ini sudah bisa mandiri dari apa-apa yang dimiliki oleh pemerintah desa. Sehingga upaya untuk mempertahankan, mengamankan aset itu menjadi hal yang sangat penting. Dan sesuai moto kami di Ditjen Bina Pemdes adalah save aset desa. Amankan aset desa untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan apabila memungkinkan juga untuk penambahan siltap bagi teman-teman kita, kades dan perangkatnya, juga kalau bisa untuk tambahan teman-teman tunjangan bagi anggota BPD. Silakan untuk yang dari aset dioptimalkan pemanfaatannya. Di Undang-Undang 6 2014 juga sudah sangat jelas di sana diamanatkan bahwa tanah desa harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Nah, apakah ini teman-teman di desa atau kampung khususnya di Kabupaten Siak ini sudah berupaya untuk mengamankan aset desa khususnya yang berupa tanah ini? Karena alas hak yang diakui di Republik ini adalah berupa sertifikat. Itu adalah untuk menjaga adanya klaim dari pihak lain atau masyarakat yang merasa bahwa mungkin tanah kampung itu dulu adalah pemberian dari leluhurnya atau orang tuanya, karena dulu nilainya belum terlalu ekonomis, karena sekarang posisi sudah strategis dan harganya mahal. Akhirnya tanah itu diminta kembali oleh ahli warisnya. Dan ini banyak terjadi, pemerintah kampung atau desa ini kalah dalam proses di pengadilan karena memang tanah-tanah tersebut tidak pernah tercatat sebagai aset desa. Tanah tersebut walaupun tercatat tidak disertifikat atau tidak ada alas haknya. Sehingga terhadap aset tersebut sangat rentan sekali hilang. Padahal harapan kita kalau bisa aset desa ini berkembang, bertambah. Tujuannya adalah untuk persiapan nanti kalau sewaktu-waktu pemerintah akan mengurangi alokasi dana desa atau bahkan sampai meniadakan dana desa, kita yang ada di desa ini sudah siap apapun bentuknya kebijakan dari pemerintah. Kita harus bisa dan mampu mandiri untuk memajukan desa-desa kita. Rumusnya kan gampang. Satu kabupaten belum dapat dikatakan sebagai kabupaten yang maju apabila desa-desa yang ada di kabupaten tersebut juga tidak berkembang atau maju. Demikian dalam tingkat provinsi. Suatu provinsi belum dapat dikatakan provinsi yang maju apabila kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut mengalami perkembangan atau kemajuan. Demikian juga di Republik ini Bapak dan Ibu. Indonesia belum dikatakan maju apabila semua provinsi di Indonesia ini belum maju. Tujuan Bapak Presiden sudah sangat jelas dari periode yang pertama sampai periode yang kedua saat ini masih konsisten bahwa Bapak Presiden ingin memajukan Indonesia ini dari pinggiran. Intinya memajukan desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya kalau desa-desanya maju, kabupatennya maju, provinsinya maju, Republik ini tentu akan maju. Setelah itu harus kita dukung kebijakan Bapak Presiden, rakyat yang di desa melaksanakan kebijakan, dan amanah yang diembankan kepada kita untuk menata usahakan aset desa dengan baik dan tertib, bisa kita laksanakan, mengamankan aset desa, baik dari segi fisik, administrasi maupun hukum, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,
Kalau dari segi fisik, kalau tanah ya dilakukan pemekaran atau pemasangan patok. Kalau dari segi administrasi, minimal aset itu pernah tercatat di buku inventaris desa. Nah, kalau dari segi hukum jelas diperlukan adanya alas hak yang jelas saat ini yang diakui di Republik ini ada berupa sertifikat. Dan sertifikat tanah desa ada bentuknya ada sertifikat hak pakai atas nama pemerintah desa yang tidak memiliki batas waktu. Sepanjang tanah tersebut atau aset tersebut digunakan oleh pemerintah desa, maka sepanjang itu pula sertifikat itu tetap berlaku. Itu dari segi pengamanan. Selanjutnya dari segi optimalisasi pemanfaatan. Nah, dari segi pemanfaatan kami juga selalu berharap kepada teman-teman di desa agar selalu melakukan inovasi-inovasi, utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa. Kalau tadi saya sampaikan, insya Allah untuk penghasilan atau hasil dari pemanfaatan aset ini bisa Bapak dan Ibu digunakan untuk tambahan siltapnya kades dan perangkatnya teman-teman di desa, sebagian untuk pembangunan desanya, dan yang jelas aset itu teramankan. Di beberapa daerah ada fenomena terjadi karena adanya bantuan dari pemerintah pusat yang mensyaratkan adanya sertifikat asli atas nama Pemda. Ada beberapa kepala dinas yang turun ke desa-desa dengan membawa surat hibah atau dokumen hibah tanah-tanah desa yang sudah terlanjur digunakan oleh Pemda. Misalnya untuk pembangunan sekolah dasar, puskesmas, ataupun puskesmas pembantu, atau kantor-kantor pemerintah lainnya. Yang sebenarnya tanah-tanah yang didirikan bangunan tersebut awalnya adalah tanah desa. Dan karena untuk mengejar opini dari BPK juga bahwa seluruh aset Pemda khususnya tanah harus bersertifikat atas nama Pemda. Dan ternyata banyak sekali bangunan-bangunan Pemda yang berdiri di atas tanah desa. Nah, ini tentunya tidak bisa disertifikatkan. Karena dari kantor pertanahan kan sudah ada datanya bahwa asal-usul tanah yang ada bangunan mungkin sekolah dasar atau puskesmas adalah tanahnya pemerintah desa. Sehingga diperlukan adanya hibah. Hibah dari pemerintah desa ke Pemda agar tanah tersebut dapat disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Nah, ini yang tidak dibenarkan sesuai aturan. Karena untuk tanah desa hanya boleh dilakukan dengan proses tukar-menukar. Dan ini sudah dipagari atau dikasih batasan sejak tahun 82. Di sana ada Permendagri nomor 1 tahun 82. Dan ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007. Semua membatasi bahwa aset desa hanya boleh digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. Tidak boleh dilakukan tukar-menukar dengan pihak swasta. Jadi terhadap tanah-tanah desa yang digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, itu dapat digunakan dengan catatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota memberikan tanah pengganti yang senilai. Dan itu sudah berlaku sejak tahun 82, bahkan mungkin sebelumnya. Karena yang kami temukan baru Permendagri tahun 82. Dan Permendagri 4 2007, dan sekarang ada Permendagri 1 2016. Dan itu juga sangat dibatasi bahwa tanah desa hanya dapat dilakukan proses tukar-menukar. Artinya bahwa tanah desa tidak boleh dihibahkan pada siapapun. Ini catatan yang penting, Pak. Mungkin kalau di Siak tidak banyak
terjadi hal-hal proses tukar menukar yang terjadi di masa lampau. Mungkin kalau di daerah lain banyak ada tanah desa atau kampung kalau di Siak ini yang dijadikan tempat relokasi karena adanya bencana alam. Biasanya ada bencana alam menimpa suatu kampung karena penduduknya tidak mau direlokasi ke daerah lain, mau tetap menjadi warga kampung tersebut, akhirnya yang ada hanya sementara tanah desa, tanah kampung. Akhirnya ditempatkanlah warga masyarakat yang terkena musibah itu di sementara tanah kampung. Namun seiring dengan berjalannya waktu, karena terlupa atau bagaimana, akhirnya sampai sekarang masih menempati tanah kampung atau tanah desa. Dan ada beberapa daerah sebenarnya teman-teman, ada warga masyarakat yang terkena dampak bencana ataupun apa, mereka sadar bahwa yang ditempati adalah tanah desa. Sehingga mereka berpatungan rame-rame untuk membeli tanah pengganti terhadap tanah desa yang sudah ditempati. Namun karena aturannya, baik dari Permendagri 182, Permendagri 4 2007, maupun Permendagri 1 2016 saat ini memang belum diatur hal-hal semacam itu. Yaitu proses tukar-menukar dengan warga masyarakat belum kita atur. Sehingga banyak permasalahan karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menempati tanah itu, tentunya ingin adanya kepastian hukum terhadap tanah yang mereka tempati saat ini. Begitu diurus prosesnya ke kantor pertanahan, historisnya ternyata bahwa itu adalah tanah desa. Sehingga bermasalah sampai sekarang belum dapat tersertifikatkan. Walaupun ada warga masyarakat sudah menempati tanah desa dan pemerintah desa sudah memanfaatkan tanah penggantinya, tetap sampai sekarang belum dapat tersertifikatkan. Karena memang dari pihak BPN tetap berpedoman pada ketentuan yang ada, baik Permendagri 182, Permendagri 4 2007 maupun Permendagri 1 2016. Nah, ini ke depan tentunya harus kita selesaikan bersama-sama dan kami harapkan mudah-mudahan di Kabupaten Siak ini tidak ada permasalahan seperti itu. Mungkin bisa tayangkan apa namanya, saya screen izin sebentar. Bisa kelihatan nggak, Mas? Kelihatan nggak, Mas? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Ya? Belum ya? Belum. Bentar. Ya, sudah. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, siap. Sudah. Ini mungkin apa namanya, izin definisi tidak usah kita ini karena nanti ini apa namanya tanya ini kita bagikan. Nah, tujuannya tadi sudah kami sampaikan bahwa apa namanya, untuk pendidikan kesejahteraan. Nah, yang lebih harus kita perhatikan adalah masalah ini, masalah asas. Sering kita membicarakan masalah asas. Kalau untuk barang milik negara maupun daerah, di sana tidak ada asas kepentingan umum. Tapi kalau untuk yang aset desa ini ada. Itu asas kepentingan umum, fungsional, kuasa hukum, semua sama. Hanya untuk di desa ini ada asas kepentingan umum. Maksudnya bahwa dalam pengelolaan aset desa ini harus mendahulukan kepentingan umum. Yang lainnya sama semua. Tadi masalah apa namanya, sertifikasi, inventarisasi, saya sampaikan ini di pasal 116 bahwa 2 tahun sejak Undang-Undang 4 2014 diserahkan, 2 tahun minimal pemerintah kabupaten kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi aset desa. Dan alhamdulillah
mulai sekarang teman-teman di desa sudah mulai melakukan inventarisasinya. Dan untuk Kabupaten Siak, kalau memang belum sempat mengirimkan, kami tunggu laporannya. Karena laporan terhadap aset desa ini setiap bulan kami laporkan ke Pak Menteri Dalam Negeri untuk kami update. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan sebentar lagi aplikasi Sipadesnya sudah bisa berjalan karena kami sedang kami lakukan perbaikan-perbaikan ini baik di server maupun di menunya agar lebih mudah dioperasionalkan. Nah, ini permasalahan-permasalahan terkait dengan aset desa. Beberapa permasalahan diantaranya bahwa sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki buku inventaris aset. Kalau coba di tempat Bapak dan Ibu dicek, punya enggak buku inventaris aset itu. Mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jembatan, serta aset lainnya. Sesuai dengan pedum kodifikasi aset desa. Nah, sebagian besar pemerintah desa belum melakukan inventarisasi aset. Nah, di revisi Permendagri 1 2016 untuk inventarisasi ini kami selipkan bahwa sekali dalam 5 tahun pemerintah desa harus melakukan inventarisasi asetnya, terutama apabila menjelang pemilihan kepala kampung. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh kampung itu tetap sesuai antara yang ada di catatan buku inventaris dan yang ada di lapangan saat ini. Perlu kami informasikan ke Bapak dan Ibu bahwa saat ini teman-teman di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Lelang, sedang berupaya untuk merevisi peraturan Menteri Keuangan tentang pemindahan aset. Karena yang ada di PMK saat ini hanya menjangkau pada barang milik negara dan barang milik daerah terkait dengan lelang. Sementara untuk aset desanya belum diatur, sehingga kami kemarin diminta pendapatnya, diminta masukannya, karena dari hasil inventarisasi aset desa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di daerah sejak 2001, ternyata menemukan beberapa aset desa yang saat ini kondisinya sudah dalam rusak berat. Artinya tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, ini tindak lanjutnya tentunya dengan proses penghapusan. Nah, untuk aset-aset yang dapat dihapuskan, tentunya aset yang sudah pernah terdaftar di buku inventaris. Ada nomor urut pendaftaran atau nomor inventarisnya, ada tahun perolehannya, ada nilai perolehannya, terus jelas kapan aset itu diperoleh, kapan itu didaftarkan sebagai aset desa, dan nilainya berapa, dan akan dijual berapa. Nah, ini terkait dengan penjualan aset ini, khusus untuk kendaraan bermotor, memang mau tidak mau teman-teman di kampung atau desa ini harus melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL di wilayah setempat. Karena apa? Karena dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama kendaraan bermotor khususnya adalah berupa risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang negara. Dalam hal ini adalah teman-teman di KPKNL di daerah-daerah. Namun kalau untuk aset-aset selain kendaraan bermotor, misalnya komputer, meja, kursi, dan lain, silakan teman-teman desa dijual sendiri. Bentuk tim inventarisasi atau tim penghapusan ditaksir nilainya, barang-barang yang rusak berat kira-kira berapa, kalau dijual lakunya berapa. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah desa sendiri.
Dan hasil dari penjualan aset tersebut semua masuk ke rekening kas desa sebagai pendapatan desa. Jadi mungkin nanti sebentar lagi teman-teman kalau sudah selesai melakukan inventarisasi, mungkin menemukan kendaraan bermotor, biasanya ada roda 2, ada roda 3, truk sampah biasanya bantuan dari Pemda maupun dari mana itu, yang posisinya sudah rusak berat. Nah, itu silahkan dihapuskan kalau memang ada dokumennya melalui kantor lelang, karena untuk juknis penghapusan sebenarnya belum sudah kami siapkan, cuma belum ditandatangan pimpinan. Namun apabila teman-teman nanti memerlukan, bisa kami kirimkan soft copy-nya. Nah, ini tadi juga kami sampaikan, ada beberapa aset desa khususnya tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau oknum. Nah, ini kejadian ini kalau saya amati ternyata memang berawal dari ketidaktertiban dalam penata usahaan aset. Ada tanah tidak tercatat, semua perangkat atau BPD bahkan mungkin lalai bahwa itu tanah desa. Begitu terjadi pergantian kepala desa, tidak dikembalikan, dipakai terus atau disewakan terus. Akhirnya begitu kepala desa yang baru masuk, sudah tidak memiliki apa-apa desa tersebut. Atau sudah terlanjur masa masa dinasnya, masa tugasnya tinggal 2 tahun, ternyata asetnya sudah tersewakan 5 tahun. Nah, begitu bergantian kepala desa, akhirnya kepala desa yang baru tidak bisa pakai aset tersebut karena sudah digandakan. Nunggu 3 tahun lagi baru bisa memanfaatkan. Nah, hal-hal semacam itu tentunya jangan sampai terjadi lagi ke depannya. Tadi yang nomor 4 sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar tanah desa belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Lanjut, ada TKD yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah belum dikembalikan kepada pemerintah desa. Tadi ini juga sudah kami sampaikan, contohnya untuk yang SD impres, puskesmas, atau kantor-kantor dinas yang menggunakan tanah desa, yang harus diganti ternyata sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukan penggantian. Kami paham dan menyadari bahwa anggaran Pemda ini sangat terbatas, sehingga apabila harus mengganti seluruhnya terhadap tanah-tanah desa yang terlanjur digunakan oleh Pemda, tentunya akan memberatkan anggaran Pemda itu sendiri. Namun yang kami maksudkan di sini adalah bahwa pemerintah daerah sadar bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan Pemda adalah tanah desa. Mengakui bahwa ini memang punya desa yang harus diganti oleh Pemda. Dan tentunya dengan nggak sekaligus, mungkin setahun 2 bidang atau 1 bidang, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, kalau yang nomor 7 ini tadi juga saya sampaikan, sudah kami singgung sedikit, ini akibat dari kalau kami bilang euforia juga sebenarnya nggak pas juga. Banyaknya pergantian perangkat desa setelah terpilihnya kepala desa yang baru. Kalau kami boleh menyarankan sebenarnya untuk teman-teman operator khususnya, operator Siskudes maupun Sipades, ya jangan main ganti begitu aja Pak. Karena kami untuk melatih teman-teman operator ini kan memerlukan waktu yang agak lumayan banyak. Jadi teman-teman operator ini kalau bisa dipertahankan Pak. Nah kalau teman-teman operator yang melakukan input data Siskudes maupun Sipades, atau diganti, mau nggak mau kan kita harus ngelatih lagi. Dan itu butuh waktu lama. Sementara pemerintah desa harus terus berjalan. Hanya mungkin nanti laporannya bisa menghambat juga laporan keuangan maupun laporan asetnya ke depannya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini diketahui oleh semuanya sehingga tidak semena-mena lah mengganti perangkat-perangkat itu. Yang penting perangkat sendiri juga harus
menyadari jangan main politik lah, ngikutin apa namanya tim sukses apa. Jangan karena terus terang saja kalau namanya teman-teman perangkat waktu itu jadi tim suksesnya yang kalah, ya otomatis akan kena kasus masalah ini. Nggak mungkin kades yang baru akan menggunakan perangkat yang dulunya tidak mendukung. Jadi lebih baik kalau boleh kami sarankan ya tidak usahlah ikut-ikutan karena posisi kita kan posisinya adalah sebagai perangkat harus mengayomi masyarakat, melayani semua masyarakat. Yang terakhir, bahwa aset desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADES. Nah ini, apabila suatu kampung memiliki aset tanah yang begitu luas, apalagi di luar Jawa, kami tahu, dan tidak memberikan kontribusi terhadap PADES-nya, maka patut dipertanyakan kemana hasil dari pemanfaatan aset tersebut. Dan ini juga banyak disoroti oleh APH, beberapa daerah menggunakan menyewakan tanahnya, baik itu untuk perkebunan sawit ataupun apa, tapi hasilnya nggak masuk ke rekening desa. Akhirnya yang bersangkutan berurusan dengan APH. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi juga di Kabupaten Siak. Lalu langkah-langkah apa yang diambil oleh Dirjen Bina Pemdes? Yang pertama adalah melakukan revisi Permendagri 1 2016 tentang pengelolaan desa. Tadi sampaikan di sana di revisi kami titipkan bahwa laporan aset desa diatur setiap semester. Jadi setiap semester nanti teman-teman di desa menyampaikan laporan ke kabupaten dengan aplikasi yang sedang kami perbaiki tentunya. Yang kedua membuat surat edaran. Nah ini sudah yang keempat kalinya. Pertama di awal 2001 untuk melakukan inventarisasi, kami susul di bulan Oktober 2001, dan yang ketiga untuk percepatan sertifikasi, yang terakhir ini mungkin belum sampai ke Bapak dan Ibu, itu untuk proses percepatan penyelesaian inventarisasi aset desanya. Dan itu secara masif sudah kami kirimkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota, untuk membantu Bapak dan Ibu yang di desa untuk segera menyelesaikan inventarisasinya sebelum update aplikasinya bisa selesai. Jadi datanya sudah ada dulu, baru nanti aplikasinya sedang kami perbaiki. Setelah jadi nanti akan kami sosialisasikan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah ini inventarisasi nanti juga tinggal tayangan ini nanti kita bagikan bahwa inventarisasi ada kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset desa. Namanya pendataan tentunya tidak bisa pakai aplikasi, tentunya harus manual. Bapak dan Ibu yang ada di kampung tentunya harus mendata masih satu persatu aset yang ada di desa. Pertama dari tanah, berapa bidang yang dimiliki oleh kampung, berapa luasnya, lokasinya di mana saja, lalu apa alas haknya. Kalau belum ada alas haknya, tolong sekali segera diproses sertifikatnya. Karena saat ini kan ada program PTSL. Dan mungkin sebentar lagi akan ada program baru. Kami sudah dimintain pendapat dari Kementerian ATR terkait dengan sertifikasi. Dan ini sudah kami sampaikan bahwa kami di Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mempunyai program untuk pendataan aset-aset desa yang khususnya berupa tanah. Dalam rangka proses sertifikasi tanah-tanah desa. Dan ini kelihatannya didukung dari Kementerian ATR karena akan dibiayai dari Bank Dunia kalau tidak salah. Dan mudah-mudahan harapan saya nanti khusus untuk TKD ini bisa 0% biayanya. Nanti akan kami usahakan karena ini kan termasuk juga aset negara kalau secara luas pengertiannya. Bahwa aset desa dia aset negara. Cuma karena pengelolaannya
diserahkan kepada pemerintah desa untuk mengelola. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab terhadap aset yang ada di dalam penguasaannya. Terus yang kedua adalah untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset desa. Nah, pengelolaan aset desa ini kan ada beberapa tahapan, ada 14 kalau tidak salah ya. Mulai dari perencanaan, pengadaan, dan sampai terakhir ada pengawasan dan pengendalian. Nah, terkait dengan penghapusan ada pemindahan ya ini untuk mempermudah. Jadi kalau aset belum pernah tercatat di buku inventaris, apa yang akan dihapuskan? Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dari daerah, Pak, bagaimana kami akan menghapuskan aset? Aset yang mana pernah tercatat enggak di buku inventaris? Belum pernah, Pak. Ya nggak usah dihapuskan. Kalau mau ya dimusnahkan atau apa? Ya dimusnahkan lah. Baik itu ditenggelamkan ke laut, dibakar atau dipendam gitu kan. Karena memang nggak terdaftar di buku inventaris apa yang akan dihapuskan. Aset yang dapat dihapuskan adalah aset-aset yang sudah pernah terdaftar di buku inventaris. Coba kalau kita pahami definisi penghapusan adalah menghapus atau meniadakan aset itu dari buku inventaris aset dengan surat keputusan kepala desa untuk membebaskan tanggung jawab baik administrasi maupun fisik terhadap aset tersebut dari pengelola barang atau pengguna barang. Kalau desa, Pak Kades pengelola, selaku pengelola juga selaku pengguna. Pengelola barang atau pengguna barang dari tanggung jawab terhadap aset yang ada di dalam penguasaannya. Jadi kalau aset-aset tersebut belum pernah tercatat, ya ngapain dihapuskan? Kan prinsipnya begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi juga sudah kami singgung bahwa kalau untuk barang milik daerah, barang milik negara, paling sedikit sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun harus melakukan inventarisasi atau sensus. Ini untuk yang aset desa juga di revisi Permendagri sudah kami masukkan. Ya minimal sebelum masa jabatan kepala kampung berakhir, 1 tahun sebelumnya sudah dilakukan inventarisasi. Jadi jelas nanti sewaktu serah terima tugas atau terima jabatan, diserahkan juga data-data aset yang sudah dimiliki oleh kampung tersebut. Nah ini yang jika diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk tim. Nah ini harapan kami kemarin memberikan surat edaran itu adalah agar teman-teman di desa atau Pak Kades ini atau kepala kampung ini membentuk tim inventarisasi yang dapat melibatkan bapak-bapak yang pada ibu di kecamatan dan di kabupaten atau kota. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset desa, tanah dan atau bangunan milik pihak lain, pemerintah desa menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain tersebut. Jadi kalau ada ditemukan barang-barang atau tanah yang bukan milik pemerintah kampung, contohnya ada kantor atau bangunan desa yang berdiri di atas tanah Pemda. Nah ini pemerintah kampung harus minta penjelasan ke Pemda. Apakah tanah tersebut akan dihibahkan kepada kampung atau bagaimana? Karena di Undang-Undang 6 juga diamanatkan aset pemerintah kabupaten kota yang berada di desa dan berskala lokal desa dapat dihibahkan kepada pemerintah desa. Itu bunyinya undang-undang, ketentuan di undang. Kata-kata dapat kan tinggal nunggu kerelaan dari teman-teman di kabupaten. Apakah aset tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah desa atau tetap menjadi miliknya Pemda. Contoh di beberapa daerah ada bantuan kendaraan dari Pemda yang diberikan kepada pemerintah desa atau kampung. Ini di beberapa daerah menjelang pemilu ini
hampir semua kades ini sudah mendapatkan bantuan minimal kendaraan bermotor roda 2. Kalau kami lihat ini. Nah ini terhadap kondisi barang tersebut harus diperjelas pemerintah desa. Apakah langsung dihibahkan kepada pemerintah desa atau masih tetap diakui sebagai miliknya Pemda? Kalau sebagai miliknya Pemda tentunya harus jelas statusnya, pinjam pakai atau apa. Karena nanti kalau pemerintah desa sampai melakukan pemeliharaan yang bukan asetnya, tentunya hal tersebut juga tidak dibenarkan. Dan pada teman-teman di daerah, di Pemda khususnya, kalau dari pihak pemeriksa khususnya BPK melihat aset tetap itu kan gampang posisinya, kriterianya. Kalau dasar ada 4 kriteria. Aset itu ada bentuk fisiknya. Kriteria kedua, ada bukti kepemilikannya atau lasaknya. Yang ketiga, ditata usahakan, berarti dicatat di bukunya Pemda, inventarisnya Pemda, dan dikuasai atau digunakan. Nah, apabila dari 4 kriteria tersebut salah satu tidak ada, maka pemeriksa akan meragukan bahwa itu asetnya atau aset tetapnya pemerintah daerah. Contoh, Pemda memberikan bantuan kepada pemerintah desa berupa kendaraan. Kendaraannya diserahkan ke pemerintah desa. Surat-suratnya ditahan di Pemda. Terus tercatat juga di Pemda. Berarti kan karena diserahkan kepada desa, Pemda tidak menguasai. Ada 2 kriteria yang tidak masuk ke kriteria yang kami sebutkan tadi. Maka dari pemeriksa akan meragukan, benar nggak ini asetnya Pemda. Nanti opini dari pemeriksa tidak diyakini kebenarannya. Akhirnya mengganggu kinerja laporan keuangannya pemerintah daerah. Susah mengejar WTP-nya atau mempertahankan WTP-nya. Nah ini juga harus dijaga oleh teman-teman di Pemda. Kalau memang aset tersebut sudah diserahkan ke desa, dokumennya juga diserahkan. Dilengkapi tentunya dengan dokumen naskah hibah, biar jelas. Dan segera dihapus dari buku catatan inventarisasi pemilik daerah. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerahnya bisa bersih dan tetap dapat mempertahankan opini WTP-nya. Mungkin ini untuk yang slide-nya, Bapak dan Ibu, karena sudah melakukan inventarisasi juga, pengantarnya sampai sini dulu. Nanti terhadap teknis bagaimana pengisian form-form isian yang berupa Excel itu, mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman kami, kalau waktunya masih ada, dan kita mungkin lebih banyak diskusi terkait dengan masalah ini. Nanti ini slide-nya kami bagikan saja biar buat untuk belajar. Nah ini ada beberapa slide lagi, masih banyak ini. Ada 21 halaman. Nanti kita bagikan, kita kirimkan ke teman-teman. Yang penting adalah bagaimana mengisi form-form yang sudah kami siapkan. Memberikan contohnya. Banyak teman-teman dari daerah lain yang sudah mengirimkan laporan kepada kami. Namun sebagian besar itu yang tidak bisa kami baca adalah hasil output dari aplikasi Sipades. Sehingga kami bisa membaca berapa jumlah asetnya, berapa nilainya, agak susah kami Pak. Makanya kami minta kembalikan lagi ke daerah untuk melakukan perbaikan laporannya. Mungkin sementara itu Bapak Moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Halo? Oke, Rizky. Ya Pak, siapa? Putus apa dari sana ya? Ini dari kabupatennya mungkin lagi acara yang tadi Pak, pelantikan ya, kepala desa ya. Kalau begitu mungkin langsung aja kita diskusi Bapak dan Ibu ya. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas atau ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan inventarisasi asetnya, waktu kami persilakan. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kampung di Kabupaten Siak, Pak. Dari kampung apa Pak? Kampung Simpang Perak Jaya, Simpang Perak Kecamatan Kecamatan Kerinci Kanan. Simpang Perak Jaya ya. Ya. Ya silakan Pak. Yang kami tanyakan, daerah kami ini kan eks-transmigrasi, Pak. Jadi ada beberapa tanah yang istilahnya dalam bahasanya itu disebut sebagai tanah restan atau sisa pembagian dari tanah-tanah transmigrasi yang sudah tersertifikatkan. Nah, kami sedikit kesulitan untuk mencari dasar hukum bahwa tanah restan itu adalah secara otomatis milik pemerintah kampung. Ya. Jadi ketika kami akan melakukan pendataan inventarisasi aset tanah, itu kami tidak berani Pak untuk menentukan bahwa tanah restan atau tanah sisa dari hasil pembagian transmigrasi itu milik pemerintah kampung, karena kami belum menemukan dasar yang mengatakan bahwa tanah restan dari daerah eks-transmigrasi itu adalah milik desa setempat seperti itu. Jadi ini bagaimana Pak untuk masalah tanah restan dari daerah yang eks-transmigrasi? Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak. Pak, izin Pak, bisa langsung dijawab Pak, biar nanti yang lain menyusul Pak. Izin Pak kasih. Baik. Terima kasih Pak. Nah ini yang sering kami sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan tanah restan apa R ya yang di eks-transmigrasi ini. Ya, Pak. Beberapa waktu lalu sebenarnya sudah dilakukan inventarisasi antara teman-teman dari Kementerian Desa khususnya di transmigrasi dan Kementerian ATR. Katanya hasilnya sudah selesai, tapi ternyata masih banyak terjadi di daerah lain bahwa tanah restan ini tidak terinventarisasi. Dan ada juga tanah restan di daerah-daerah lain yang terlanjur dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Dan untuk hal ini kami terus terang saja langsung saja menyampaikan bahwa tolong Pak Kepala Kampung atau Pak Kades terhadap tanah-tanah tersebut itu segera dikuasai fisiknya. Kuasai fisiknya, dipasang papan nama. Tanah ini milik pemerintah desa, pemerintah kampung, apa gitu. Kita tunggu siapa yang akan protes di situ. Karena kami khawatirkan juga dari teman-teman ekstran dulu, ini lupa nih. Dari itu Pak Haji juga Pak Haji. Jadi jangan sampai ada aset-aset negara yang terlanjur nanti dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya tanah restan saja Pak yang kami sarankan. Banyak teman-teman kita transmigrasi itu begitu sudah membuka lahan, belum sempat menikmati hasilnya, dia kembali ke kampungnya. Sehingga jatahnya tertinggal. Dan itu sampai ada berapa? 6 keluarga. Tanah tersebut tidak ada pemiliknya. Hanya kami sampaikan, tolong Pak Kades kuasai dulu tanah tersebut. Pasang papan nama bahwa tanah itu tanah desa, tunggu 3 bulan, tidak ada yang protes, proses alas haknya. Tentunya dengan surat keterangan penguasaan fisik.
Nanti teman-teman BPN yang akan membantu prosesnya. Kami sudah diskusikan dengan teman-teman di kantor Kementerian ATR, dan nanti akan dibantu oleh teman-teman di kantor pertanahan di tempat Bapak dan Ibu. Kalau ada hal semacam itu. Jadi Pak, tolong kuasai dulu fisiknya. Masalah nanti ada yang protes, kita tunggu 3 bulan tidak ada protes, kita proses alas haknya. Kita gunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat di kampung Bapak. Silakan Pak. Itu Pak jawaban kami Pak. Mas Rizky. Terima kasih. Mohon maaf Pak, sedikit Nah, dasar kami untuk mengeksekusi tanah ekstran itu apa Pak? Mungkin ada apakah undang-undang atau keputusan presiden atau apa, yang mana ketika nanti kami berhadapan dengan masyarakat itu kami memiliki wewenang yang ada hitam di atas putihnya Pak. nah, Jadi ya seperti itu Pak. Jadi kan gini Pak, nanti kalau sudah kita pasang papan nama, ada yang protes, dasarnya Bapak protes apa? Kita juga balikin kepada mereka. Apa dasarnya? Apa alasannya yang dia miliki untuk melakukan protes bahwa itu miliknya? Bahwa kami selaku pemerintah desa mengamankan aset ini kan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat desa, untuk kepentingan masyarakat, bukan dikuasai pribadi oleh kepala desanya. Ini akan jadi asetnya desa, termasuk juga sebagai aset negara yang kita amankan. Demikian Pak. Berarti atau begini Pak, nanti kalau begitu Bapak kuasai sudah dipasang papan, nanti koordinasi dengan teman-teman di Dinas Transmigrasi. Kami pernah lihat ada peta, jadi masing-masing lokasi transmigrasi itu ada petanya, kalau tidak salah. Ada gambar ini tanah Pasum, ini tanah R. Kalau tanah R biasanya tidak ada, karena biasanya di sana hanya tanah yang belum di coupling biasanya. ya. Gimana Pak? Jadi yang kesulitan buat kami itu Pak, ketika dulu terjadi pergantian penghulu kampung dan perangkat kampung, itu dari pihak yang lama ini tidak ada penyerahan apapun Pak, dokumen apapun tidak ada penyerahan sama sekali Pak. Jadi kami ini meraba atau mengais sisa dokumen yang ada saja Pak. Itu yang membuat kami agak kesulitan, sehingga kami ya ketika ini masih ini. Kami diminta kemarin itu oleh baik dari pihak kabupaten atau Pak Gani kemarin ketika bersama-sama berdiskusi di dalam grup atau bahkan ketika pelatihan di Lampung itu Pak, yang dasar kami untuk menganalisis itu apa gitu. Nah, jadi kami juga merasa bingung juga Pak gitu. Aduh, ini apa ini yang mau menjadi dasar analisis, karena kami tidak memegang dokumen sama sekali, baik dalam bentuk fisik, bentuk dokumen ataupun yang lain, seperti itu Pak. Yang membuat kami kesulitan di situ. Akhirnya kami mencoba untuk meraba dari satu persatu yang kami ketahui atau dari yang para sesepuh ketahui, oh bahwa ini tanah R, oh ini dulu untuk tanah restan, ini dulu untuk SD, ini dulu untuk SMP, seperti itu Pak. Hanya katanya itu Pak yang jujur saja yang membuat kami ketika akan melakukan inventarisasi aset itu sangat kesulitan, seperti itu Pak. Oh, oke. Jadi ini jadi ini kesulitan dalam proses inventarisasinya Pak ya. Iya. Mau dicatatkan sebagai aset desa, takut nanti ada komplain gitu kan? Iya. Oke. Karena ya Bang Amri. Oh ya, oke. Maaf Pak Sugeng, kami tadi kami selalu memantau karena memang ada jaringan, tadi kami keluar. Jadi Mas Sugeng nanti Pak Pengurus Aset, nanti kita sesuai arahan dari Pak Sugeng nanti dibuatkan dulu pelangnya. Nanti lakukan pendataannya, ketika nanti ada mungkin pengklaiman dari pihak-pihak, nanti kita tindak lanjuti. Oke,
Berarti nanti seperti itu kalau langkahnya. berarti kami melakukan inventarisasi dulu, kemudian Ya, surat kami kirimkan ke DPMK untuk ditembuskan ke pihak-pihak terkait gitu Bang Amri. oke, siap. Iya, Oke. karena kan Oke. kita sepakat bersama aset kampung merupakan aset negara. Nanti ketika ada mungkin gugatan dari pihak-pihak lain, nanti kan yang akan bergugat juga bisa dari pemerintah kabupaten begitu. Berarti nanti bisa lah ya jadi pemerintah kampung umpamanya meminta surat mengirimkan surat kepada pihak di PMK untuk mengirim kembali sket daerah transmigrasi itu baik ke dinas transmigrasi atau yang lainnya, berarti nanti lewatnya di PMK ya Bang Amri? Bukan, begini maksudnya begini, amankan aset dulu, karena kan secara histori sudah kita pahami bahwasannya itu adalah aset dari ekstransmigrasi. Secara histori sudah kita pahami. Sekarang secara dokumen saja yang belum kita temukan, kan begitu. Maka dari secara histori tadi, itu buatkan plangnya, nanti dimusyawarahkan kampung, masyarakat mengetahui bahwasannya itu adalah aset kampung. Jadi ketika nanti mungkin ada pihak lain yang mengklaim itu, maka seperti penyampaian dari Pak Sugeng, kita nanti kan tinggal mengadu data, mengadu dokumen. Nanti baru kita lah berproses langkah apa yang selanjutnya yang akan kita perlakukan seperti itu. Oke, yang Bang penting Amri, dalam rangka kita inventarisasi aset ini adalah semua kampung harus menginventarisasi aset, mendata aset itu secara benar fisik dan juga dokumen administrasi. Kalau tidak ada dokumen administrasi fisik ada, maka nanti tim yang akan membuatkan langkah-langkah selanjutnya. Maka secara surat kita tahun 2021 ke kampung-kampung, itu pembentukan tim inventarisasi aset itu bisa melibatkan tim pegawai kecamatan ataupun kabupaten. Namun memang disayangkan sekali masing-masing kampung itu nampaknya belum melibatkan tim dari kecamatan atau kabupaten. Kalau melibatkan tim kecamatan atau kabupaten, setidaknya permasalahan-permasalahan ini bisa kita cari solusinya bersama begitu. Oke, siap. Berarti untuk selanjutnya kami mengirimkan surat kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten untuk mengirimkan utusan atau perwakilan untuk masuk sebagai tim inventari aset kampung gitu Bang ya? Bisa seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap. Terima kasih Pak Baik, Sugeng. Oke Pak. Terima kasih Pak Sugeng terhadap pemaparan dan pembuka wawasan di dalam pengelolaan aset kampung. Memang pengamanan aset kampung ini sangat penting seperti yang Pak Sugeng sampaikan, bahwasannya dengan diamankannya aset secara fisik maupun administrasi dan dikelola dengan baik itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi di kampung dan juga sebagai tambahan penghasilan bagi perangkat. Ini sangat kita dorong untuk masing-masing kampung meningkatkan PAD melalui pengelolaan aset yang baik dan benar. Selanjutnya untuk penyampaian sedikit Pak Sugeng, bahwasannya Kabupaten Siak telah melakukan hibah aset bangunan kepada kampung. Beberapa kampung sudah menerima hibah, contohnya hibah aset berupa bangunan. Kenapa dihibahkan? Itu karena dengan dihibahkan ke kampung, biaya pemeliharaan itu bisa di-cover oleh Apbekam kampung atau APBDes. Kalau masih menjadi aset kabupaten, maka desa tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk menggunakan biaya pemeliharaan. Untuk selanjutnya, kami memang sangat bermohon kepada kampung ini untuk melakukan inventarisasi aset ini dengan benar agar mendapatkan data yang valid, yang bisa kita pertanggungjawabkan, karena nanti akan ada surat pernyataan ya dari Pak Penghulu terhadap kebenaran data dan ditandatangani dengan materai. Mungkin itu tambahan selayang dari kami kabupaten. Apa kita bisa buka forum diskusi lagi Pak Sugeng? Oh, silakan Pak. Oke, kami persilakan kepada kawan-kawan penghulu ataupun pengurus aset yang lain yang menanyakan itu ada penghulu Tanjung Kuras ya Pak. Silakan Pak. Penghulu silakan Pak Penghulu Tanjung Kuras. Pak Penghulu, mohon rokoknya matikan Pak Penghulu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dari Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Izin untuk ikut diskusi. Amri, sekalian izin kami menyampaikan beberapa hal dalam forum ini terkait tentang pengelolaan aset, terutama yang berupa tanah atau lahan, di mana Pak kampung kami ini itu desa pesisir yang lebih didominasi oleh lahan gambut. Nah, secara monografi ini merupakan desa tertua yang ada di kabupaten, yang mana dahulunya memang memiliki hutan wilayah, tapi seiring berkembangnya zaman, waktu, ya itu udah disulap menjadi perkebunan. Halo, bisa didengar Pak? Iya Pak. Nah, jadi hutan-hutan yang ada di kampung atau desa ini udah disulap menjadi perkebunan, baik itu masyarakat maupun pengusaha perkebunan lah. Kemudian tentang melegalitas aset, jangankan untuk perkebunan dan juga milik masyarakat. Sambung itu. Bahkan aset desa aja sendiri Pak sulit untuk kita sertifikasi menyangkut tentang izin pada lahan gambut ini atau PIPIP itu Pak. Yang mana ada lahan di kampung kami itu bisa diterbitkan izin baru jika surat keterangan kepemilikan itu berada atau diterbitkan di bawah 2011. Sementara aset desa yang ada itu jauh sebelumnya memiliki aset tapi tidak ada legalitasnya. Sekarang baru kami setelah ada program ini kami inventarisir, kemudian kami lakukan pembuatan atau izin lah secara desa, SKR PPT, atau kalau dia dalam bentuk pembelian ya kita terbitkan SKGR yang baru di tahun di atas 2011. Nah, untuk sertifikasi seperti yang saya sampaikan tadi itu harus berada di bawah, penerbitan suratnya harus di bawah 2011. Dengan prosedur kita daftarkan dulu ke BPN untuk penerbitan peta analisis. Kemudian ajukan ke LHK untuk izin PIPIP ini tadi, Pak. Sementara kan sebagai aset desa yang baru aja kita inventarisir dan kita legalitasnya berada di. Jadi untuk mensertifikasi aset desa yang berupa tanah ini kami tidak bisa, Pak. Ini kendala yang terjadi di kampung kami. Jangankan untuk masyarakat, pemerintah saja sulit kami melegalitasnya dalam bentuk sertifikat. Kemudian hal yang kedua, ini menyangkut perangkat pemerintah kampung. Itu sudah jelas dibunyikan di dalam peraturan. Ya, kita sebagai kepala desa memang tidak bisa sembarangan memberhentikan kalau memang kita memerhatikan kepentingan desa atau kepentingan jalannya roda pemerintahan. Jadi saya menyarankan juga sama kawan-kawan yang lain untuk janganlah merasa bahwa kita ini bertindak selaku penguasa. Kita kepala desa ini sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa. Jadi jangan main-main. Kemudian Pak, ada satu hal lagi. Ini lahan yang dulu dikelola oleh pengusaha di bawah tahun 1970.
Nah, mereka ini tidak memiliki legalitas, tapi kok pemerintah desa bisa kalah itu dalam persidangan atau dalam menyelesaikan perkara ini. Tanah yang berada di desa kami, tapi kami tidak bisa memenangkan permasalahan ini ketika dihadapkan dengan proses hukum. Sehingga seolah-olah tanah atau aset negara yang berupa tanah yang berada di desa kami yang tidak punya legalitas kepemilikannya sulit sekali untuk dikuasai. Itu kami mohon bagaimana jalan keluarnya, Pak. Karena ini pengusaha perkebunannya sepertinya beraja di hati, bersultan di mata kayaknya, Pak. Dan kami cukup sayangkan proses hukumnya kok itu tidak bisa berjalan di situ. Jadi kami mohon saran bagaimana caranya aset negara di bawah tahun 70-an itu, karena aturan pada saat itu ya WNA itu tidak diberi hak sebagai pemilik, tapi hak sebagai guna usaha. Di mana seperti HGU itu kan udah ada batas-batas waktu dan mereka tidak mengantongi HGU tersebut lagi. Cuman Pak, izin Pak, sudah bisa kita tangkap Pak pertanyaannya, karena ini nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, kita sudah tangkap. Nanti bisa langsung dijawab ya Pak ya. Dengan Pak Subit. Siap, terima kasih. Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Aris ya, penghulu dari Tanjung Kuras. Nampaknya beliau ini lagi habis gotong royong ya, karena Kamis di Kabupaten Siak memang biasanya kampung-kampung ini melaksanakan gotong royong, sehingga pakai baju kaos biasa, Pak Aris ya. Pertanyaan pertama itu aset tanah Tanjung Kuras tidak bisa disertifikasi karena masuk lahan gambut. Bagaimana langkah-langkahnya agar bisa disertifikasi? Kedua, aset yang diakui oleh pemerintah kampung adalah milik kampung, namun ketika dilakukan gugatan ya oleh pihak ketiga, pemerintah kampung justru tidak memiliki hak terhadap aset tanah tersebut. Mungkin pencerahannya Bapak Ibu, Bapak Sugeng. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris, luar biasa ini, bahwa memang apabila nanti jadi kades atau jadi kepala kampung ya jangan semena-mena lah, nggak ada orang. Luar biasa Pak kalau Bapak pemikirannya demikian. Namun tentunya juga saya jadi kades baru yang lihat-lihat kalau memang dulunya tim suksesnya lawan ya nggak mungkin lah kita pertahankan kan begitu Pak. Kita sepakat untuk yang itu Pak. Lanjut masalah lahan gambut atau yang disulap jadi perkebunan, desa tidak bisa. Ini memang sangat, saya bilang sangat aneh Pak Faris ya. Posisi kepala desa ini kan sangat kuat Pak. Apapun bentuknya surat yang akan diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun kami di pusat, itu tentunya berawal dari surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kepala kampung. Mau menerbitkan sertifikat, minta keterangan dari kepala kampung. Mau menerbitkan surat hak pakai, minta keterangan dari surat kepala kampung, dari kepala desa maksud kami. Nah, ini kenapa desa ini sampai kalah di pengadilan atau susah untuk mengurus alas haknya, karena memang ya kita paham Pak, memang administrasi kita zaman dulu memang masih belum tertib lah, akhirnya terjadilah hal semacam ini. Namun perlu kita ingat bahwa Republik ini, desa ini sudah ada Pak sebelum Republik ini lahir. Ingat loh Pak, desa-desa ini sebagian sudah ada sebelum Republik Indonesia ini lahir. Kalau ditanya, mana dokumen-dokumennya? Enggak punya. Nah makanya lah kewajiban kita sekarang untuk memproses hal semacam ini.
Makanya tadi kami sampaikan, kuasai Pak fisiknya dulu, tunggu ada yang protes atau enggak dari pihak lain. Kalaupun ada, ya mau nggak mau kita ngajuin perawalan. Kalau yakin benar itu dulunya adalah milik pemerintah desa. Apa dokumen yang mereka punya? Kita adu di pengadilan. Sekarang kan zamannya terbuka, Pak. Kalau pengadilan main-main, nanti kita naik lagi banding ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Sampai kita berhasil, Pak. Itu Pak Amri ya. Jadi tadi saya bisa sampaikan jelas apabila ada tanah yang memang tidak yang tahu persis suatu lahan ini milik siapa kan pasti perangkat desanya. Kami minta keterangan Pak Kades, Pak Haris, kami selaku warga ini kami mengurus sertifikat Pak. Di mana tanahnya? Bapak pasti nengokin, benar nggak ini tanah yang dimohon? Sebelah kiri kanannya punya siapa? Kan warga Bapak juga pasti paham. Makanya apa namanya? Saya heran kalau ada proses sampai apa namanya? Proses pensertifikatan tanah, Pak Kadesnya nggak tahu. Kami pertanyakan hal itu, Pak. Lanjut masalah apa namanya HGU. Benar HGU memang ini ada masa berlakunya, entah 35 tahun atau berapa itu di aturannya gitu. Kalau memang sudah habis, nah ini kewajiban Pemda untuk meneruskan apakah mau diperpanjang ataupun tidak. Kalau di dalam HGU dulu pernah ada sejarah atau historisnya punya kampung, ya diminta Pak, jelaskan begini-begini. Kita itu negara Pak, jangan sampai kalah dengan oknum-oknum yang tidak jelas Pak. Kita negara, kita punya kuasa, kita punya wewenang, dan kita yang berhak sebagai warga negara harus menguasai itu Pak. Makanya Pak Haris selaku kepala kampung semuanya itu. Itulah kuasanya Bapak untuk mengamankan, memelihara aset-aset yang ada di bawah penguasaan Bapak itu. Mengamankan dalam segala hal, dari segi fisik, administrasi maupun hukum. Nah terhadap lahan yang HGU mohon nanti dari Pak Amri mohon dicek apakah ini masih berlaku enggak izinnya. Atau nanti kita koordinasi sama-sama kita tanyakan kepada dinas terkait atau kementerian terkait masih berlaku enggak, kapan berakhirnya, akan diperpanjang atau enggak. Kalau memang di situ pernah ada historisnya punya ada tanah kampungnya, ya kita ambil Pak, kita mintakan untuk dapat dikelola oleh pemerintah kampung, baik itu mau dikerjasamakan, mau disewakan, mau diserah ataupun apa. Nah yang sangat menarik adalah masalah lahan gambut ini Pak. Yang gambut ini apakah ini milik kehutanan ataupun tidak atau bukan kami belum tahu persis. Tentunya yang tahu persis ini adalah di kementerian teman-teman di kantor pertanahan setempat. Nanti kita minta cek petanya. Ini sebenarnya lahan punya siapa lahan ini. Kalau memang desa yang akan mengelola untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya ini bisa dimohonkan kepada pemerintah. Kita akan lihat permohonannya ini untuk diminta jadi milik kampung semuanya. Saya yakin dikasih Pak, apalagi ini untuk kepentingan desa negara. Sedangkan ke masyarakat pun sekarang ada redistribusi, program redistribusi ini kepada masyarakat Pak. Pemerintah ini ngasih, apalagi ini untuk kepentingan pemerintah desa. Sementara itu Pak Amri, Pak Haris. Terima kasih Pak Sugeng, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pentingnya kita melakukan inventarisasi aset kampung agar yang sudah tidak terulang lagi. Artinya kita mengklaim suatu aset itu memang sudah bisa dirapikan administrasinya. Nanti terhadap langkah-langkah mungkin setelah lakukan inventarisasi ternyata ada aset yang secara dokumen tidak ditemukan atau secara fisik tidak ditemukan atau butuh dihapuskan, maka nanti dari hasil inventarisasi aset tadi kita akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Mungkin demikian. Boleh kita satu lagi Pak Amri? Atau bagaimana? Satu lagi?
Pak Sugeng, boleh Ya, Pak. satu lagi atau kita sudahi? Oh silakan Pak, silakan Pak. Sampai Oke. bosan teman-teman Pak. Ini Ya, Pak, siap-siap. untuk penyelesaian terkait pengamanan aset kampung. Kami persilakan satu penanya lagi Bapak Ibu ya, karena sudah hampir jam 11 ya. Kami persilakan. Ada lagi? Kalau bisa sampai jam 12 Pak Amri. Oh jam 12, karena belum tak ada makan siang nih Pak Rizky, izin. Makan masing-masing Pak. Kalau narasumber semangat, kita semangat nih. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu pengurus aset dari Pak Camat ataupun Bapak Ibu penghulu? Satu, Bapak Ibu, Bapak narasumber, ini ada sebenarnya curhatan dari kawan-kawan nih. Sebagai pengurus aset, Pak, kami di kampung tuh seperti di nomor 2 kan, gitu kan? Karena sepertinya aset ini tidaklah penting dibanding dengan posisi-posisi perangkat lain. Nah, itu mohon Pak lebih spesifik penjelasannya Pak. Baik Pak Amri, ini saya cerita sedikit mungkin ya. Saya itu dulu jadi pegawai di Kementerian Dalam Negeri ini pertama kali di bagian umum ngurusin aset Pak. Jadi hampir 20 tahun, 25 tahun lah, karena hampir selesai masih di aset. Ini Pak ceritanya Pak. Memang ngurusin aset ini ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya ya kalau sudah laporan bisa selesai, tidak ada permasalahan. Kalau nggak enaknya, kalau lagi diperiksa ini kami paling depan kan Pak, orang ngurusin aset ini Pak. Begitu datang pemeriksa BPK, tanya mana sih yang ngurusin aset, asetnya di mana ini. Sering ditanya begitu Pak. Pengadaan kan ada yang mengadakan, kita tanya realisasi pengadaannya untuk beli aset, kita cariin aset. Tambah-tambah maju dari Kementerian Keuangan, sudah selalu memperhatikan kita, kami pengurus aset, kita ditugaskan untuk mencari apa namanya, meningkatkan PNBP, Penderitaan Negara bukan pajak. Jadi terhadap aset-aset negara atau tanah yang kosong, space-nya kosong, kita optimalkan pemanfaatannya. Kalau pernah Bapak pernah ke kantor pusat kami itu, saya di sana itu ada berapa anjungan ATM, anjungan tunai mandiri ATM itu, ada kantor bank, ada kantin, semua lahan yang kosong kami upayakan untuk dioptimalkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan negara bukan pajak. PNBP. Nah, kalau desa kan beda langsung, ini pemanfaatannya bisa untuk langsung apa. Kalau PNBP yang kita dapatkan itu semua kami setorkan ke Menteri Keuangan, Pak. Berlanjut, ternyata aset ini lama-lama ini. Tapi yang mudah untuk dilakukan kegiatan ya aset ini, Pak. Kegiatan, masalah monitoring aset, judulnya aset, rapat aset, aman lah istilahnya. Dan dulu kami di kementerian, berapapun biaya untuk proses pengurusan aset ini kita ajukan tidak pernah ditolak dari Menteri Keuangan Pak. Lancar. Untuk monep sekian, untuk sertifikasi tanah-tanah yang belum sertifikat sekian, aman-aman saja Pak. Dan kami juga diberikan honor dulu. Honor pengurus barang, kalau di daerah lebih besar Pak. Seingat saya kalau di daerah 600 kami cuma 350. Itu pun bentuknya SK-nya, SK-nya yang tanda tangan Bu Sekjen atau Pak Sekjen 350. Oleh daerah kalau tidak salah pengurus barang aja ini kalau di Pemda ini 600.000 Pak sebulan. Nah ini harapan saya Pak kemarin menerbitkan surat edaran itu agar teman-teman di desa itu membentuk tim inventarisasi. Harapan saya bisa dikeluarkan honornya Pak. Honornya mungkin anggotanya 9 orang, sekian orang dari desa, kecamatan, kabupaten, gitu kan Pak. Masuk tim diberikan honor. Kita jangan di apa namanya, jangan mau di nomor 2 kan Pak. Posisi aset desa ini saat ini sudah masuk ke programnya MCP dari KPK. Kebetulan kami ada di Provinsi Bengkulu, Kepri, kami besok menilai terkait dengan pelaksanaan keuangan desa.
dan sebagian adalah aset. Makanya tahun kemarin waktu kami menilai keuangan desa, padahal saya sudah berkirim surat kenapa ini aset desanya tidak ada. Berarti memang surat kami tidak diperhatikan. Akhirnya kasih nilai 0 nilai kabupatennya itu Pak terhadap keuangan desa. Karena datanya nggak ada. Tapi sekarang datanya karena ditekankan lagi oleh KPK untuk agar aset desa ini jadi perhatian, insya Allah Pak, ke depan teman-teman saya yang sebagai operator atau pengelola aset ini tidak usah khawatir. Saya sampaikan bahwa memang ngurusin aset ini penuh dengan apa namanya Mas Rizky itu. Cucuran keringat dan air mata. Kita balik Pak sekarang posisinya. Bahwa mengurus aset adalah sebagai sumber mata air. Bagaimana caranya? Optimalkan aset-aset yang ada di desa atau di kampung ini bisa menghasilkan uang, pendapatan bagi desa untuk menambah siltap Bapak dan Ibu sekalian. Itu Pak kuncinya Pak. Ayo Pak kita nyalakan lilin-lilin di desa-desa ini, kampung-kampung ini Pak. Kata pepatah Indonesia ini enggak akan maju dengan obor dari Jakarta, tapi akan maju dengan lilin-lilin kecil yang nyala dari desa-desa Pak. Mari Pak kita sama-sama Pak. Optimalkan pemanfaatan asetnya. Teman-teman yang pengelola aset yang berjasa kalau bisa menambahkan atau meningkatkan PADS-nya untuk tambahan sitlapnya Pak, silakan Pak. Ayo Pak, majukan Pak desa-desa kita Pak. Demikian Pak. Mas Riki mau nambahkan silakan. Ya, izin Pak Kasubdit, Pak Amri, itu ditekankan ya dalam inventarisasi ini, bedakan antara inventaris dan inventarisasi. Ini bersurat kita kepada Bapak Ibu ini terkait dengan menanyakan seluruh aset-aset desa, sensus kalau kita bilang ya. Jadi tidak dikumpulkan, Pak, kami hanya jabatan kami saja karena kami bertanggung jawab. Kami nggak nanya jabatan Bapak Ibu sekarang ini, tapi seluruh aset desa. Dari zaman desa itu ada sampai saat ini. Ya, nanti makanya kami sampaikan bahwa harus membentuk tim. Tim itu gunanya bukan untuk menambah-nambah beban anggaran desa, tapi membantu Bapak Ibu Kepala Desa. Karena Bapak Ibu Kepala Desa ini kan tidak bisa sendiri bekerja itu. Jadi walaupun ada sekdes, ada kaur, memang sudah tugasnya. Kemarin sempat Pak memang di grup, ini kami kerja sendiri Pak. Memang kerja sendiri, memang tugasnya waktu di SK, kan pengurus itu sebagai pengurus aset. Sekdes itu sebagai pembantu pengelola aset desa. Memang tugasnya makanya dikasih gaji dan sirtap. Tapi ini berbeda. Inventarisasi ini di luar dari itu. Makanya harus ada honor. Makanya kami sampaikan juga, DPMD dilibatkan. DPMD sudah membuka diri, libatkan kabupaten. Kenapa? Karena kalau nanti ada masalah-masalah pertanahan, masalah-masalah kepemilikan, DPMD bisa fasilitasi. Karena nggak mungkin dari 100 desa di Kabupaten Siak menyurati OPD masing-masing. Bingung nanti OPD-nya. Makanya di situ Pak Amri membuka diri DPMD. Mana? Nanti setelah diinventarisasi, apa masalahnya? Kan akan dipetakan. Bapak kami tidak punya bukti kepemilikan. Bapak kami sertifikasi tapi tidak boleh oleh siapa. Itu nanti DPMD akan fasilitasi, akan dudukan di satu meja dengan OPD-OPD terkait. Makanya kami sampaikan, nanti DPMD, kecamatan, ini harus dilihat nih, kecamatan punya peran penting juga. Kecamatan jangan hanya melihat, ini kan wilayahnya kecamatan ini. DPMD itu bagian OPD-nya dari kabupaten. Kecamatan itu paling dekat dengan desa ini. Artinya kecamatan harus punya binwas juga, kan sudah diterapkan. Kecamatan harus masuk di situ juga. Supaya apa? Supaya kita juga satu suara. Dokumen di desa ada, kecamatan ada, DPMD ada, provinsi ada, di Kemendagri juga ada data-data aset desa itu. Supaya tidak ada lagi nanti ini Pak Amri datang ke desa yang mau pergantian kepala desa. Cuman kami ingatkan, pergantian kepala desa itu juga diserahkan dengan serah terima aset. Jangan sampai tidak diingatkan. Kalau tidak serah terima aset, jangan kepala desa yang terpilih itu yang menjadi tanggung jawab. Tapi kepala desa yang dulu buat berita acara bahwa mereka tetap akan bertanggung jawab sampai kapanpun selama tidak diserah terimakan. Kalau tidak jelas,
tidak ada kepemilikannya, ya kita cari sama-sama sekarang ini. Nanti baru tindak lanjutnya, mau dihapus, atau mau diperiksa inspektorat, atau mau diselesaikan secara musyawarah. Itu kan nanti ada tindak lanjutnya. Bapak Ibu jangan bingung dulu, harus begini. Catat dulu saja apa yang ada di depan mata Bapak Ibu. Oh, ada kursi, ada meja, ada TV. Nah, itu catat dulu. Jangan bingungnya dulu. Kami juga bingung kalau ditanya, karena yang tahu aset itu ya ada di desa. Yang membelanjakan uang itu bendahara. Bendahara itu ketika membelanjakan uang juga, ngomong dengan pengurusnya, jangan beli laptop terus diserahin ke orang lain, tapi ngomong dulu sama pengurus aset. Ini kami sudah beli barangnya. Ini bukti kepemilikannya. Silakan pengurus aset membuat serah terima penggunaan aset itu kepada siapa. Jangan langsung diserah-serahkan. Ini jangan nanti kebalik. Ya, Bapak Ibu saya minta tolong, Pak Kepala Desa juga, ini kan petugas pengurus itu Pak Kepala Desa yang mengesakan. Kades itu kepala desa juga yang mengesakan, artinya dibantu. Jangan sampai nanti seperti Pak Sugeng bilang, kami Kementerian Dalam Negeri ini setiap tahun melatih orang yang diganti-ganti terus. Sudah kita latih, besok diganti lagi. Sudah kita latih, besok diganti lagi. Bingung juga kita, nggak habis-habis anggaran, apalagi di desa ini. Nanti giliran kita minta inventarisasi, Pak orangnya udah nggak ada Pak. Giliran diminta datanya nggak ada juga Pak. Nah ini repot. Ya Bapak Ibu ya. Ini kita sudah tahu permasalahan-permasalahan ini di desa, jangan diulang-ulang. Kalau bisa, kalau memang kinerjanya baik, itu diberi kasih apresiasi. Sekarang ada dana operasional itu di desa itu. Ya, untuk pemerintah desa. Siapa yang dapat kerjanya baik, kasih apresiasi. Jangan tidak. Ya, kemudian seperti Pak Sugeng bilang, kita masalah klasik anggaran itu. Bagaimana supaya anggaran masalah klasik itu tidak berlanjut-lanjut? Yang manfaatkan itu aset desa, disewa supaya dapat pendapatan, dimanfaatkan supaya dapat pendapatan, bangun guna serah atau kerjasama. Supaya apa? Perangkat-perangkat Bapak Ibu itu dapat tunjangan lain dari tunjangan dari PADES itu. Supaya tidak ada lagi yang namanya kita yang Pak gajinya 3 bulan Pak belum keluar Pak. Nah ini kita repot ini Bapak Ibu. Itu masalah klasik. Artinya dari aset ini yang tadi kita bilang dulu memang aset itu seperti mengelolanya penuh dengan air mata. Tapi kita sekarang berinovasi, kita harus memanfaatkan aset desa yang ada, dan kepala desa juga harus jeli. Waktu merencanakan aset itu dipikirkan buat apa. Jangan sampai nanti, Pak ini musdes, tapi nggak dipikirin Pak. Giliran sudah beli asetnya bingung, meliharanya nggak punya uang. Aset itu akhirnya nanti terbengkalai, rusak, akhirnya tidak bernilai. Itu harus direncanakan. Nanti DPMD melalui Pak Amri yang bidang aset, coret saja Pak RKP. Kalau memang tidak jelas untuk apa kamu belanja ini, coret saja. Itu kewenangannya pemerintah kabupaten. Supaya dijelas kamu mau beli mobil ini buat apaan. Kan gitu. Ini kamu mau beli alat ini buat apa? Pak, walaupun musdes itu keputusan bersama. Tapi kewenangan pemerintah terhadap RKP juga sudah ada. Kalau nggak jelas Pak coret, lebih baik cari yang lain. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Jangan ini. Kita lagi inventarisasi ngomong sudah, Pak sudah dihapus barangnya. Pak sudah nggak ada lah, repot kita Pak. Akhirnya nanti apa? Kami takutkan mengapa Pak Amri itu semangat untuk inventarisasi sampai Zoom ini supaya Bapak Ibu tidak nanti yang dipanggil kakak-kakak, ada kakak-kakak dari KPK, kakak-kakak dari kepolisian, itu manggil duluan. Makanya kita dari Kementerian Dalam Negeri ini maunya ayo kita luruskan kembali. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih penyampaian ini. Kalau makan ini paket lengkap sempurna, 4 sehat 5 sempurna ya, Pak Sugeng dengan Pak Rizky. Jadi memang yang dirasakan oleh pengurus aset ini sudah dijawab nih Bapak Ibu pengurus aset ya. Hutang kami nampaknya sudah selesai nih kepada Bapak Ibu pengurus aset untuk menyampaikan isi hatinya langsung ke Pak Penghulu dan ke Bapak Ibu Camat. Jadi ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi kita tutup Pak Sugeng, Pak Rizky. Nanti Baik, kita Pak. lanjutkan ke grup aset kabupaten Pak Rizky. Baik Pak Amri.
Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan ini sudah jelas. Dan untuk teman-teman yang dari kampung ini yang akan tanya langsung ke saya atau ke Mas Rizky, silahkan nanti nomor HP-nya kan sudah ada nomor HP kami Pak. Tapi WA dulu, sampaikan saya dari Siak umpamanya. Kalau nggak salah tahun lalu kami pernah ke Siak Pak, 4 hari di situ. Itu kegiatan, namanya Pak siapa tuh. Kami diundang ke sana. Kami dapat 3 hari di Kabupaten Siak itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan dikomandani Pak Abri, teman-teman di Siak ini segera bisa menyelesaikan inventarisasinya. Dan terakhir, apabila dalam penyampaian pertemuan kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami dan Mas Rizky, Dirjen Bina Pemdes, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kegiatan kita pada hari ini dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Kami tutup 5 poin Pak ya, izin Bapak Ibu 5 poin yang mungkin jadi perhatian. Yang pertama, aset kampung ini sangat penting untuk diamankan dalam bentuk administrasi maupun fisik, karena penambahan anggaran di kampung itu biasanya korelasinya berbanding lurus dengan penambahan aset kampung. Maka pentingnya pengamanan aset kampung ini dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk penghulu ya, Bapak Ibu penghulu, sebaiknya untuk perangkat kampung yang menjadi admin di kampung, baik Siskudes, Sipades, atau lain sebagainya, itu untuk dipertimbangkan, untuk dipertahankan selagi melaksanakan kinerja dengan baik. Dan kami pesankan kepada perangkat-perangkat kampung untuk tidak berpolitik praktis di kampung ya, agar dijaga netralitasnya, apalagi dalam tahun ini Kabupaten Siak akan melaksanakan pemilihan penghulu serentak. Mudah-mudahan nanti pengurus aset yang ada tetap dipertahankan untuk berkontribusi dalam pengamanan aset di kampung. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu pengurus aset, kami ingatkan dalam forum ini untuk membuat serah terima aset, baik dari penghulu, nanti penghulu yang sudah purna bakti, sudah berganti ke penghulu yang baru, atau dari pengurus aset lama ke pengurus aset baru. Itu agar dibuatkan berita serah terima asetnya, agar ketika nanti timbul hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, kita semua tahu histori dalam pencatatan aset ini. Yang keempat itu optimalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan baik kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan perangkat aset itu sendiri. Ini yang terakhir yang kami garis bawahi yang sangat penting, agar di kampung membentuk tim inventarisasi aset kampung sesuai juga dengan surat kita 2021 dan melibatkan dari pihak kecamatan maupun kabupaten dengan dianggarkan melalui anggaran dana Abebekam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari awal mungkin banyak melakukan kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah dan memperberat timbangan amal ibadah kita di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Pak Sugeng, Pak Rizky atas waktunya. Terima kasih semua kepada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu penghulu, dan Bapak Ibu pengurus aset. Kita bertemu di lain waktu, di lain tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Live Pak. Izin live juga. Izin live juga. Assalamualaikum. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sakit loh. Nyebar ke apa? Hah? Enggak ada, aku nanya kira dia di bawah. Enggak di bawah. Baru sogo ada tiga orang. Iya. Oh, sini pa to, masuk tu orang mahal orang ampun no. Ang sinema pa to so, bulan. Ang sinema berkas.